Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas sebuah program yang digunakan untuk menghitung azimut peluncuran roket untuk mencapai inklinasi orbit yang diinginkan. Kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ardin Ahmad, dengan NIM 121 dari Prodi Fisika. Yang kedua dari Kim Muhammad dengan NIM 121 dari Prodi Fisika. Dan yang ketiga ada Elizabeth Patricia Marbun dengan NIM 121 dari Prodi Fisika juga. Baik, saya di sini akan membahas programnya. Pertama, kita melihat source code programnya dulu. Di sini kita mendeklarasikan variabel Y dan I untuk digunakan nanti, dan mendeklarasi array untuk digunakan dalam penginputan data. Di sini kita menggunakan salah satu syarat yang diwajibkan dalam program, yaitu loop. Kita menggunakan while loop supaya program bisa digunakan kembali saat user menginginkannya. Kemudian di sini kita menggunakan input ke dalam array. Kemudian data di dalam array tersebut akan dihitung menggunakan rumus yang sudah ada di sini. Kemudian hasil dari rumus tersebut kita akan masukkan di output yang akan ditampilkan dalam layar. Di sini kita menggunakan percabangan juga, yang dimana jika user menginginkan menggunakan program itu lagi, user bisa melakukannya. Kita langsung saja coba programnya ya. Di sini user diminta untuk memasukkan 4 buah data secara berurutan. Untuk kemudian data tersebut akan dimasukkan ke dalam array. Yang pertama ada target inklinasi orbit, yang kedua ada lintang tempat peluncuran, yang ketiga ada target kecepatan orbit, dan keempat ada kecepatan rotasi bumi di tempat peluncuran. Kita coba saja langsung. Misalkan target kita 30 derajat, lintangnya di 0 derajat khatulistiwa, targetnya 770, kecepatan rotasi bumi 460. Kemudian data tersebut akan dimasukkan ke dalam rumus dan akan dikeluarkan dalam layar seperti ini. Jika user ingin menggunakan program lagi, dia bisa mengetik angka 1 dan dia bisa menggunakan kembali program tersebut. Pakai lagi untuk masukkan angka berbeda, misalkan 80, 70, 70. Nah, maka angka yang didapatkan juga akan berbeda dari angka yang pertama. Jika user sudah tidak ingin menghitung lagi, dia bisa mengetik angka 0 untuk keluar dari program. Seperti itu kira-kira penggunaan programnya. Untuk penggunaan dalam command prompt kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini. Kita coba lagi sekali lagi. Oh iya, untuk angka yang pertama sama angka yang kedua, itu untuk angka yang kedua tidak boleh lebih besar daripada angka yang pertama, karena dalam aturannya memang seperti itu. Seperti ini kira-kira. Untuk penjelasan kode lebih lanjutnya, di sini pertama kita akan menjelaskan IOStream. IOStream adalah salah satu header file yang ada di C++, digunakan untuk fungsi input dan output yang ada di C++. Yang kedua, kita menggunakan CMath. CMath adalah file header C++
untuk mendeklarasikan sekumpulan fungsi untuk melakukan operasi matematika seperti akar, logaritma, dan trigonometri. Using namespace std adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler C++ bahwa pengguna akan menggunakan semua fungsi kelas file yang terdapat pada namespace std. Int y, i adalah variabel yang merupakan unit dasar yang diperlukan untuk menyimpan suatu nilai dalam tipe data tertentu dalam memori komputer. Kedua variabel tersebut akan digunakan pada array percabangan. Int tab-in dalam kurung 3 adalah elemen bertipe integer dengan ukuran 4 elemen. Dengan elemen array index adalah dari indeks 0 sampai dengan 3. Karena di sini kita akan menggunakan data yang akan diinput user ke array. While true adalah komponen perulangan yang digunakan untuk mengulang suatu proses. Jika kondisi bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Di sini kita mendeklarasikan beberapa variabel menggunakan float supaya bisa menggunakan angka di belakang koma. Float yang kita gunakan adalah row length azimuth dan accurate length azimuth. Di sini kita juga mendeklarasikan bilangan pi, yaitu suatu konstanta dalam matematika. Di sini kita menggunakan define, yang mana define radian to degrees berfungsi untuk merubah nilai radian menjadi derajat pada sebuah variabel. Sebaliknya, define degrees to radians akan mengubah nilai derajat menjadi radian. Dalam program ini kita gunakan untuk merubah nilai yang akan diinput oleh user. Karena C++ sendiri menggunakan nilai radian untuk menghitung trigonometri. Di sini kita akan memasukkan beberapa output, yaitu masukkan target inklinasi, lintang tempat peluncuran, target kecepatan, dan kecepatan rotasi bumi. Di sini kita menggunakan perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari 4i++, digunakan untuk perulangan yang kita ketahui berapa kali diulang. I sama dengan 0 akan merubah nilai variabel i menjadi 0. I kurang dari 4 berfungsi supaya perulangan terjadi sampai nilai variabel i menjadi di bawah 4. Ketika variabel tersebut bernilai 4 atau lebih, perulangan akan berhenti. I++ berfungsi untuk menambah nilai variabel i sebesar 1 setiap kali perulangan terjadi. Dengan sintaks tersebut, kode akan dijalankan 4 kali. Cin, tab-in, sintaks tersebut berada dalam perulangan for, berarti kita akan dijalankan sebanyak 4 kali. Cin berfungsi untuk meminta user memasukkan nilai atau data kepada sebuah variabel. Di sini digunakan untuk memasukkan data yang diberikan user ke array tab-int. Setiap array tersebut akan menyimpan data yang berbeda dari array pertama sampai array ketiga untuk dihitung nantinya. Nah, di sini kita ada rumusnya. Row length azimuth. Kita di sini memasukkan variabel row length azimuth dengan rumus data di array pertama diubah ke radian, kemudian dihitung dengan trigonometri per data dalam array kedua diubah juga ke radian, dihitung dengan trigonometrik. Kemudian data yang udah dihitung tersebut kita masukkan ke rumus kedua. Data dalam rumus kedua ini kita menggunakan data dari array ketiga dan keempat. Kemudian kita di sini merubah hasil dari perhitungan di atas kembali menjadi derajat dari radian. Karena fungsi ini dipanggil, maka nilai tersebut akan diubah ke derajat. Kemudian di sini ada output cout, ascending node, dan azimuth peluncuran kasar. Azimuth peluncuran akurat akan menampilkan dua variabel ini yang sudah dihitung di atas tadi. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin mencoba lagi 1 untuk ya dan 0 untuk tidak?
Dan di sini user akan diminta untuk menginput 0 atau 1 sein y itu sebuah variabel. Jika if di sini percabangan fungsi if else, jika y sama dengan 0, jika user memasukkan angka 0, dia akan menjalankan return false, merupakan sintaks yang berfungsi mengembalikan nilai false kepada sebuah loop. Dalam program ini, loop akan bernilai false yang mengakibatkan program akan berakhir, karena di sini while-nya true akan menjadi bernilai false. Jadi program akan berakhir jika user menginput angka 0. Jika user menginput angka selain 0, maka program akan berlanjut, continue, melanjutkan loop yang sedang berjalan. Kesimpulan dari fungsi if else ini adalah jika user memasukkan nilai 0 meminta program untuk berhenti, maka variabel y akan bernilai 0. Kemudian dalam fungsi if else, fungsi if akan menjadi true dan sintaks return false dalam fungsi if akan dijalankan yang mengakibatkan program berhenti. Tetapi jika user memasukkan nilai selain 0 selama masih integer, fungsi if akan bernilai false. Kemudian sintaks yang ada dalam fungsi else dijalankan, yaitu continue, yang berfungsi untuk melanjutkan loop. Lalu program tersebut akan tetap berjalan. Sekian penjelasan program. Di sini detailnya bisa dilihat di dokumennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.